As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa halal baladil amin. Allah bersumpah dengan 4 hal. 1. Wattini. 2. Wazzaitun. 3. Waturi sinin. 4. Wahadzal baladil amin. 4 sumpah. Watini, bukan baktini, tapi watini. Surat ini surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Watini itu apa? Kalau dalam Quran terjemah yang kita miliki, watini mungkin sering diartikan watini demi buah tin. Kemudian wazaitun demi buah zaitun. Karena memang Ibnu Abbas mengatakan watini ya buah tin, wazaitun ya buah zaitun. Ya, meskipun para ulama beda pendapat tentang apa itu tin. Tin itu apa sih? Nah, tin bukan tini. Dibaca tin, nonya kasroh karena ada wa, jadi watini. Ada yang mengatakan tin itu masjid di kota Damaskus. Di masjid di kota Damaskus. Damaskus itu di negara Suriah atau Syria. Presidennya Bashar al-Assad. Damaskus. Tapi ada yang mengatakan tin itu gunung di dekat dengan Damaskus. Imam Qurtubi mengatakan tin itu Masjid Ashabul Kahfi. Masjidnya Ashabul Kahfi. Ada lagi mengatakan Masjid Nuh, Masjid Nabi Nuh di atas gunung Bukan. Gunung Judi. Jadi ketika Nabi Nuh itu dulu kampul-kampul di atas air, itu perahunya berlabuh di gunung namanya Gunung Judi. Bukan judi, bukan itu. Tapi itu nama Judi dalam bahasa Arab. Saya mengatakan tin ya tin itu buah tin. Wazaitun, zaitun. Maka ada orang namanya zaitun. Ada yang mengatakan zaitun itu masjid di Baitul Maqdis, itu Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis itu di mana? Palestina. Ada yang mengatakan zaitun buah yang itu buah zaitun gitu. Sumpah ketika waktu risinin. Tur itu aja gunung. Tur gunung sama dengan jabal. Tur jabal itu artinya gunung. Waktu risinin. Gunung Sinai yang mana dulu tempat bermunajatnya Nabi Musa alaihissalam. Musa nggih. Senes Musa niku beda. Musa itu orang Indonesia. Penjahat. Nek Musa Nabi. Nabi Musa dulu dari Madian mau ke Mesir, mampir di gunung
Sinai atau Tur Sinin atau Tur Saina, sama di Gunung Sinai. Mau cari apa? Cari api, tapi dapat wahyu. Ikhla na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan dua terompahmu, kamu ada di lembah suci Tuwa. Tuwa itu nama, bukan kok sampai Tuwa ini sepuh, betul. Tuwa ini nama bahasa Arab Tuwa. Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu Makkah al-Mukarramah. Demikian menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Zaid, Al-Ahbar, dan lain-lain. Tidak ada khilaf ulama bahwa wahadzal baladil amin ini adalah Makkah al-Mukarramah. Nah, 3 tempat ini, Tin, Zaitun, Turi Sinin, kemudian Baladil Amin, masing-masing punya keistimewaan. Gitu. Habis saya bunyi tuh, jangan habis saya sendiri. Tin dan Zaitun adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, di mana Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam di Palestina atau Filistin. Palestina itu jauh dari sini. Negeri perebutan 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena masing-masing sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagi 3 wae yo gelis. Yo kabeh ora gelem ora. Kemudian Tur Saina, HP saya sendiri juga kan ya? Enggak, mungkin HP saya sendiri mungkin. Saya kok saya mode untuk rekaman kok. Tur Saina itu tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Baladil Amin yaitu Mekah, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Yaqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus embuh. Biasanya apalnya 5 ayat, dapat 19 ayat ya bagus. Saya dulu baca Iqra itu pas ayat terakhir wasjud waqtarib, terus apa? Sujud. Allahu akbar, makmumnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena belum pernah sujud tilawah. Dan dikasih tahu ternyata ya belum dong saya. Memperkenalkan itu juga tidak mudah. Nah, ini 3 tempat ini tempat-tempat yang istimewa, dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu didahului sumpah berarti sesuatu itu penting. It's very very important. Apa sih yang penting itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Ahsan saapi-api takwim, bentuke dedeke iki paling apik menungso niku. Bayangkan
ular. Jalannya pakai perut. Cacing, gloget. Ulat, pokoknya paling baik adalah manusia. Cara makan minumnya juga, yang lain itu langsung dikokop, langsung dimakan. Manusia pakai tangan, iya kan? Maka kalau ada orang kok merasa jelek itu sebenarnya kurang syukur nikmat itu. Saya sering bilang sama santri itu, aku ini ganteng loh, gitu. Wih gak percaya ya. Ini dalam rangka syukur nikmat. Maka Anda juga harus berpikir, aku ini ganteng, aku ini ayu gitu. Jangan pernah merasa aku ini elek. Wong Allah sudah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wis gawe sak apik-apike. Sebagus-bagusnya. Maka ada cerita, dulu ada seorang raja. Raja itu begini, bilang sama istri yang cantik. Istrinya udah cantik. Cantik itu kalau orang Pogong nyebut beautiful. Kalau kamu dengan bulan kalah cantik, maka kamu kuceraikan. Wah itu udah bilang cerai gitu. Ada satu bilang enggak cerai, mosok kalah cantik sama bulan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yo bagus, dialah daripada rembulan. Gitu. Udah paling bagus. Maka doa bercermin, Allahumma, gimana doa bercermin? Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Nah, doa pengajian bismika Allahumma ahya manusia itu sudah bagus-bagusnya, bentuknya, dedeknya. Maka sejelek-jeleknya orang bandingkan dengan al-bedesu, itu lebih cakep orangnya. Maka aneh kalau orang bisa mengasihi anjing, mengasihi kucing, tapi tidak bisa mengasihi sama manusia. Banyak. Ada orang itu kalau dengan anjingnya dikasih makan yang enak, kasih minum susunya saja susu yang mahal gitu. Kalau peminta-minta diusir dari rumah. Berarti lebih menghormati anjing daripada manusia. Saya ingat dulu waktu saya masih jualan dulu, ada orang beli susu bendera. Ini bendera creamer. Ya wis ra apa-apa lah. Hari ganti beli susu lagi. Benderanya seneng, Bun. Yo aku bendera. Ini ra doyan sih. Sinten? Asuku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ternyata beli bendera susu yang lain untuk ala-guguk. Lah terus ngotaneh ki anakku, ya Allah. Enek dunya iki lho. Masyaallah. Mosok untuk anaknya itu karena si anjingnya tidak mau minum. Cintailah sesama manusia. Nah, manusia yang fi ahsani taqwim tadi, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia asfala safilin. Asfal itu paling rendah, di antara yang paling rendah. Nah, gojeke santri iki ngerti asfal jelek-jelek, wah iki asfala safilin. Asfal yang paling rendah. Maka kemudian aspal itu berasal daripada bahasa Arab. Asfal yang artinya ada di paling bawah. Apa itu asfal safilin? Ada yang mengatakan aghalil umur. Apa itu? Kalau sudah tua, pun sepuh, wis ora iso apa-apa, tubuhnya lemah, paras cantiknya
perlahan-lahan berkurang terus. Gantengnya hilang, gagahnya hilang. Dah lemah sekali. Tapi ada tulisannya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu. Ada lagi yang mengartikan asal sampai ini apa? Ya neraka yang paling bawah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus, terus pahalanya. Iman, amal soleh, pahala itu ngalir terus. Meskipun kita beramal hanya mungkin 50 tahun, 40 tahun, tapi karena rahmat Allah pahalanya tiada henti. Tidak pakai ukuran berapa lamanya. Kalau berapa lamanya, bentar lagi kita di surga udah selesai, habis masanya. Tapi karena rahmat Allah jadi bisa lama sekali, selama-lamanya. Nah, ayat ini sering orang keblusuk. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Loh, Pak, kok ganti surat? Ndak kondo-kondo. Minggu. Nah, maka penting hati-hati kalau baca ayat yang mirip. Karena sering orang terjebak dengan kemiripan-kemiripannya itu. Falahum ajrun. Amanu dan amilu solihati. Amanu itu sisi keimanan hati, amil solihati itu perbuatan. Iman itu ada 70 cabang lebih. Bid'un wa sab'una syu'bah. A'la la ilaha illallah wa adna imatatul adha anit tariq. Iman itu paling tinggi cabangnya itu la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Maka iman itu dengan amal soleh itu mestinya terkait, karena banyak sekali dalam hadis orang beriman disifati dengan perbuatan baik. Contohnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukim dhaifahu. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Dalam hadisnya fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Fal yaqul khairan au liyasmut, kalau ngomong yang baik atau diem saja. Itu kan perbuatan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Maka iman dan amal soleh itu sangat terkait. Karena sangat terkait, dalam Quran selalu disebut beriringan. Alladzina amanu, seterusnya wa amilu sholihat. Amal soleh itu pembuktian dari iman. Amal soleh tanpa iman, iman tanpa amal soleh, mana buktinya? Amal soleh tanpa iman itu tidak ada maknanya. Orang punya amal soleh tapi di hatinya tidak ada imannya, tidak ada apa-apanya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Terus apa yang bikin kamu mendustakan hari pembalasan? Kok gak percaya dengan hari akhir? Kok jadi ini impossible? Nggak mungkin, udah jadi tanah kok hidup lagi, nggak mungkin. Lah dulunya kamu dari apa? Dari sperma, nutfah. Nutfah itu dari mana? Nutfah bapakmu dari mana? Bapaknya bapakmu dari mana? Bapaknya bapakmu dari mana? Bapaknya bapakmu, terus sampai Nabi Adam dari mana? Dari tanah, kan gitu toh?
Diciptakan oleh Allah. Jadi mungkin bagi Allah itu menghidupkan sesuatu yang mudah. Tapi ya memang dasar manusia itu ya mesti tanda tanya bagaimana. Sampai Nabi Ibrahim, sampai Uzair itu juga tanda tanya. Uzair itu lihat reruntuhan puing-puing itu mikir, gimana Allah menghidupkan negeri yang sudah mati. Lalu Allah matikan Uzair selama 100 tahun. 100 tahun, Bro. Jadi kalau matinya tahun 1928, sekarang belum hidup. Matinya sumpah pemuda mbien. Apalagi 45 lebih belum hidup lagi. Setelah 100 tahun Uzair dihidupkan lagi. Anehnya apa? Anehnya Uzair itu meskipun 100 tahun meninggal dunia, begitu pula Ashabul Kahfi 300 tahun meninggal dunia, itu rambutnya tidak kok terus molor wow banget, enggak, biasa. Kukunya juga tidak terus kukunya wah kayak film kartun, enggak. Biasa semuanya. Kayak tidur setengah hari. Karena Uzair itu dimatikan siang hari, dihidupkan meh maghrib. Kak suwi toh? Belum lama ini, beberapa hari. Coba lihat. Kan Uzair bawa buah tin dan bawa itu sirup asir. Nah, itu masih utuh. Tapi lihat coba keledaimu, bawa keledai. Keledainya itu udah jadi tulang belulang. Tiba-tiba terus terbungkus daging, terus hidup. Nah, begitulah, ndak sulit bagi Allah. Seperti Nabi Ibrahim juga pernah janggal. Pertanyaannya tanda tanya gimana ya cara hidup Allah hidupkan mati, yang mati. Nah, Allah tanya, kamu ndak iman Ibrahim? Iman, tapi agar hati saya tentrem, penasaran nih. Baik, ambil 4 ekor burung. Ambil, ada burung itu apa? Nasr, garuda. Ada burung gagak. Ada ayam jantan. Ada paus, burung merak. Disembelih, dicincang, deplok ngantek, remet. Wes dibagi, ditaruh di atas gunung, terus panggil, hai sini dong. Ya kalau bahasa kita, bahasa Nabi Ibrahim saya juga tidak tahu gimana. Akhirnya apa? Tadi langsung ngumpul sendiri. Ini jodohnya. Akhirnya semuanya menuju Nabi Ibrahim dulu. Gampang bagi Allah menghidupkan yang sudah mati. Seperti kita itu kalau menghidupkan TV itu gampang-gampang saja. Mboten Ustaz, saiki TV kula dadi kepiur tok lho. Nggih gampang hubungi Mas Brian. Insyaallah diselesaikan dengan cara Mas Brian mengundang orang. Nah. Sesuatu itu kalau bisa gampang, kalau tidak bisa sulit. Betul? Betul. Saya itu dengan teman saya itu ayel-ayelan kok. Gampang nyontek, Mas. Gampang operasi mripat Mas, mbani maca Arab sing karo harokate. Oh, gampang maca Arab ora harokate Mas, mbani ngoperasi mripat. Sing berhenti. Yo, semuanya benar bagi yang paham. Semuanya salah bagi yang tidak tahu apa-apa. Maksud gampang angel kabeh kuwi jere ngono. Jadi, bagi Allah mudah. Meskipun bagi manusia sulit. Kadang-kadang kan orang itu kan anggap sesuatu yang dia tidak bisa itu sesuatu yang sulit, iya kan? Saya ketika di Mekah ngobrol, kadang pakai bahasa Arab, kadang pakai bahasa Inggris. Orang yang nggak ngerti bahasa lain, heran. Mas kok iso ngomong apa-apa toh? Yang ngobrolnya cuma itu aja kok. Where do you come from? What is your name? Gitu-gitu aja, tidak ada yang lebih. Jadi yo gampang tuh anak SMP kelas 1 juga bisa. Oh, my brother. Gayanya sok akrab loh. Saya itu dari dulu orangnya kan sok akrab gitu. Disenangi banyak orang di sana saya. Oh, Mas kok iso ngobrol bahasa Inggris toh? Ya ming tadi apa? 1 what is your name? 2 where do you
kamprem, wis tambah apa meneh ya. Tambah ngejak makan atau minum atau apalah. Nah, yang bagi yang bisa gampang, bagi yang tidak bisa sulit. Sulit bener. Yang tidak bisa pakai HP itu sulit. Ada kok zaman modern itu loh. Minta denah rumahnya, tak Sherlock. Minta denahnya itu udah ada Sherlock. Saya tidak bisa pakai Sherlockan. Ya Allah, zaman now. Itu kalau ibu yang sepuh saya maklum Bu. Ini teman saya seusia saya, Ustadz. Kalau ceramah sampai ke Semarang sampai kemana itu kalau kula niku mboten saged Sherlockan niku. Pripun to carane? Ya Allah, sampean ini si pengajian rono rene kok guys Sherlock iki carane. Nggih mungkin kalau kan metuk mawon ten pundi ngeten. Walah. Karena apa tadi? Bisa dan tidak bisa. Maka kejanggalan orang kafir bagaimana Allah menghidupkan kiamat itu terjawab dengan apa? Allah menunjukkan pada hamba-hambanya gampang. Buktinya tanah yang tandus jadi subur kembali. Itu ya gampang-gampang saja, tidak ada yang sulit. Iya kan? Gampang. Terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaisa, apakah laisa bukan? Kalau bahasa kita bukankah? Apakah bukan atau bukankah? Allah hakim yang seadil-adilnya. Ini pertanyaan kalau dalam bahasa namanya negatif interrogatif. Maka disunahkan kita ketika habis membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, apa jawabannya? Bala. Syahidna. Bala itu gimana? Bala itu ya, engkau hakim seadil-adilnya. Karena gini, dalam bahasa Arab itu ada dua kata berarti ya, tapi beda. Yaitu na'am dan bala. Na'am dan bala itu artinya ya tapi beda. Gini misalnya, saya tanya pada Mas Brian, bukankah saya ini orang yang ganteng? Mas Brian jawabnya na'am, artinya saya bukan orang yang ganteng. Soalnya jawabnya na'am. Kalau bala berarti ya orang yang ganteng. Misalnya, bukankah rumahmu besar? Jawabannya bala, berarti rumahnya besar. Kalau jawabnya na'am berarti bukan gitu loh. Jadi itu kalau ada orang alaihissallahu bi ahkamil hakimin terus bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kula dados saksi kalau Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Coba kita bareng-bareng. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dah. Boleh. Pengen sing cendak kok niki. Lho kan selera. Bala saidnya boleh. Bala saidna kok bala saidna kenapa kula kan pengen sing cendak dodo lali meneh kula malah. Karena intinya sama. Saya jadi saksi. Demikian ibu-ibu. Bala syahiduna. Titik bala saidna sudah cukup. Tapi oleh tadi bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Baiklah ibu-ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin kemarin belum sempat undangan Bu Mustafa nggih. Nah, saya belum sempat karena jam 7.19 itu waktunya saya ngimami di masjid. Pulang terus saya nyoba Zoom-nya, mungkin baru baca Yasin atau baru apa enggak tahu, enggak masuk-masuk. Ya udah tak matikan lagi. Kita doakan semuanya. Siapapun di antara kita yang sedang sakit, moga-moga diberi kesembuhan. Yang ingin naik pangkat seperti Mas Brian, moga-moga segera naik pangkat. Bisa jadi Pak Lurah atau Pak Camat. Nah, yang ingin haji, ingin umroh, moga-moga dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim mustaqim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Salatan tuballighuna biha ziyarata baitikal haram li ata'il haji wal umrati
wa li ziyarati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim tibbil qulubi wa tawil wa amid abdan ashfal bil absar wa ala alihi wa sallam. Allahumma la tata'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shfaitah wa la daynan illa qaditah wa la faqiran illa aghnitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qaditah ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya musyrifal qulub sharif qulubana ila ta'anik ya mu'allim adam alimna ma yanfa'una bima 'allamtana. Allahumma ighfir li Mustafa Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata mathwaha wa akrim nuzulaha wa wasi'ha madkhalaha wa naqiha min khotaya kama yanqa thawbul abdi min danas. Allahumma ighsilha bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi ihsaniha wa in kanat musiatan fatajazanha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ghufratan min fariran. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tutina ba'daha wa ighfir lana wa la birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah, banyak khilaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.